Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti pembelajaran perdana dalam Markas Tamayus Indonesia, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hadis-hadis pilihan. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan di dalam kita belajar dan memberikan taufiknya untuk kemudian nanti kita bisa memahami dengan baik, kemudian kita mengamalkannya. Ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Untuk kitab yang akan kita pakai dalam pembelajaran hadis ini adalah ya karya Syekh Abdullah Al-Furaih, ya, wafaqahullah ta'ala, yang mana kitab ini diberi judul atau diberi nama Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Jadi intinya adalah kesimpulan dari faedah-faedah dan juga kaidah-kaidah dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Adapun latar belakang adanya kitab atau buku ini adalah sebagaimana ya dalam mukodimah beliau bisa dilihat ya di mukodimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa ba'du fa hada amalun murattabun qoma bihi ahadu talabatil ilmi jazahullahu khairal jaza. Di sini kata beliau, kata Syekh Abdullah bin Hamud bin Saleh Al-Furaih, ya, ini adalah amal atau karya yang tersusun rapi atau karya yang baik yang dibuat oleh seorang thalibul ilmi. Kemudian beliau mendoakan thalib ini semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik kepadanya. Waqad faragha syarhi lil arba'in anawiyah alati syaratuha fi dauratin qasiratin limuddati yaumaini fi arba'ati majalis. Beliau mengatakan bahwasanya ya thalib ini telah mengumpulkan beberapa faedah dan juga kaidah dalam syarah beliau dalam suatu daurah yang singkat yang dilakukan selama 2 hari pada 4 majelis. Ya, di situ beliau pernah mengisi, intinya adalah daurah ya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian ada seorang thalib yang menyimak, meluangkan waktu betul-betul menyimaknya sampai tuntas. Lalu kemudian ya thalib ini apa? Mengumpulkan faedah-faedah dan kaidah-kaidah yang kemudian jadilah kitab ini. Lalu kitab ini ya diminta untuk dikoreksi oleh Syekh. Beliau mengatakan betul mini an attali'a alaiha. Kemudian saya diminta untuk mentelaah atau melihat atau mengoreksi ya kumpulan-kumpulan faedah thalib ini. Fara'aituhu ihtisaran munasiban wa murataban.
dzakara fihil fawaida wal qawaida jazakallahu khairal jaza. Wa laika akhil qari ikhtisaruhu. Kemudian beliau setelah mentelaah melihat ya dari susunan atau kumpulan kaidah dan faedah ini, beliau mengatakan saya melihat dalam susunan beliau ini susunan yang sangat ringkas, sesuai dan baik sekali. Beliau menyebutkan di dalamnya faedah-faedah, kawaid dan juga kaidah-kaidah yang baik. Semoga Allah Ta'ala membalas talib ini dengan balasan yang baik. Kemudian beliau mengatakan wa ilaika akhil qari ikhtisaruhu, dan bagimu wahai para pembaca saudaraku ini adalah ringkasannya. Ya, ini adalah ringkasannya yang pernah apa namanya beliau mensyarah kitab Arba'un Nawawiyah ini. Nafa'anallahu jami'an bil ilmi nafi' wal amal as-soleh. Dan beliau berdoa untuk kita semuanya, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua memiliki ilmu yang manfaat, al-ilmu nafi' dan juga amal soleh. Ini doa dari beliau, semoga kita ya betul-betul bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga bisa mengamalkan. Baik, untuk ya meringkas waktu karena waktu kita terbatas, ya insya Allah kalau kemudian ya nanti bisa satu pertemuan satu hadis, maka insya Allah kita usahakan satu pertemuan satu hadis kalau memungkinkan. Yang penting kita ya pelan-pelan, yang penting paham. Nah, kita masuk pada hadis yang pertama ya dalam Arba'un An-Nawawiyah ini. Kita baca al-hadisul awal, hadis yang pertama. Ya, silakan bisa disimak ya bukunya, atau yang belum mencetak bisa melihat PDF-nya. An Amiril Mukminin Abi Hamsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhaddisin Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah ya, Bardizbah pakai za bukan pakai dal. Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisiburi radhiyallahu anhuma fi sahihihima alladaini fi sahihaihima alladaini huma as-sahul qutubi al-musannafah. Hadis yang pertama adalah dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia hijrahnya kepada Allah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Maka dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin diperolehnya, au imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahi, wa hijratuhu ila ma hajra ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia tuju. Ini adalah hadis riwayat ya Bukhari Muslim, ya Bukhari Muslim. Kemudian ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama ya kita sedikit melihat tentang perawi hadis ini. Ya, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Amir Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu dari khalifah
dari Khulafaur Rasyidin. Ya, beliau menjadi khalifah setelah ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Umar bin Khattab. Ya, sedikit kita mengenal Umar bin Khattab ya, sesuai dengan yang membawakan hadis ini. Dan beliau Umar bin Khattab itu adalah termasuk kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Ini Umar bin Khattab. Ya. Beliau menjadi khalifah itu secara syar'i. Sah secara syar'i karena ditunjuk oleh Abu Bakar. Adapun Abu Bakar itu menjadi khalifah karena kemudian dibaiat oleh para sahabat ketika itu. Ya. Sehingga intinya apa? Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang sah sebagaimana kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat tepat ketika kemudian Abu Bakar memilih Umar untuk melanjutkan kekhalifahannya. Dan uniknya di sini bahwasanya yang meriwayatkan hadis ini itu adalah Umar bin Khattab langsung mendapatkan dari Rasulullah. Yaitu bisa kita lihat dari ucapan Umar sami'tu. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu mengambil hadis ini langsung dari Nabi Muhammad bila wasitoh. Artinya tanpa perantara. Jadi langsung dari Umar bin Khattab kemudian dari Nabi langsung. Dan yang paling ya menakjubkan daripada hadis ini tidak ada ya satu orang pun yang kemudian meriwayatkan hadis ini kecuali hanya Umar bin Khattab. Jadi hanya Umar bin Khattab yang kemudian meriwayatkan hadis ini. Tidak ada sahabat yang lain. Ya. Tetapi apa? Sekalipun yang membawakan dari kalangan sahabat itu cuma Umar bin Khattab, tapi banyak daripada ayat-ayat Al-Quran atau sunnah-sunnah Nabi yang menjadi syawahid atau penguat ya, yang menguatkan hadis ini tentang benarnya ya isi kandungan dari apa yang dibawa oleh Umar bin Khattab ya hadis ini. Sekalipun hanya satu yang dari kalangan sahabat. Ya. Dan termasuk misalkan dalam ayat Allah berfirman wa ma tunfikuna illa batigha wajhillah. Ya. Dan tidaklah kalian itu menginfakkan sebagian dari harta kalian illa batigha wajhillah kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Bahan niat. Ini adalah niat. Ini adalah ayat berbicara tentang niat. Ya. Itu contohnya. Termasuk misalkan dalam hadis wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi imra'atik. Nah, kemudian misalkan wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan. Ketahuilah bahwasanya kalian tidaklah meninfakkan suatu nafkah ya yang kemudian engkau berharap wajah Allah Ta'ala kecuali apa? Engkau akan diberi bala atasnya sampai apa yang kemudian kita berikan kepada istri-istri kita. Itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala, sekalipun kita berikan kepada istri, bukan orang lain, bahkan itu menjadi bala yang besar. Ini gara-gara niat. Ini pada kalimat tabetanggi biha wajah Allah. Ini berbicara tentang niat. Jadi mendukung ya hadis Umar bin Khattab ini dan juga tadi ayat yang lain. Ya. Naam ikhwan fillah, ikhwat akhwat rahimakumullah. Jadi hadis pertama ini memang berbicara tentang masalah niat. Ya. Kemudian kita masuk pada hadis, pada matan hadisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah, dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Artinya dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Ya. Ini tentang niat. Tentang niat bisa kita lihat ya dalam Lunggatul Hadis ya dalam kitab ini yang ditanda kotak itu bisa kita lihat tentang niat ya. Niat di sini ya kata mu'alif pengarang kitab ini, niat
jam'u niyah. Niat itu apa? Niat itu adalah jamak dari niyah. Ya, aniyat itu jamak dari niat, niyatun. Waya al-qasdu al-muqtarin bil fi'li. Yaitu apa? Yaitu adalah maksud atau tujuan yang disertai dengan perbuatan. Itu niat. Jadi maksud tujuan yang disertai dengan perbuatan. Ya, ini dalam ya tulisan beliau seperti ini. Ini secara lungguh ya. Secara secara lungguh memang itulah makna daripada niat ya. Tapi secara syar'i ya kalau masalah pengertian niat, kalau secara syar'i niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallah ta'ala. Wa mahaluha al-qalbu. Fahiyya amalun qalbi wala tu'aliku lil jawari biha. Kemudian kalau secara syar'i niat itu adalah al-azmu. Jadi azam atau tekad untuk mengerjakan ibadah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, dan tempatnya niat itu di mana? Mahaluha al-qalbu. Di hati. Ya, jadi dia itu adalah masalah hati, adalah amalan hati yang tidak ada kaitannya dengan jawari anggota badan. Ya. Jadi niat yang dituliskan dalam kitab ini jam'uniyah wa ya al-qasdu al-muqtarin bil fi'li ini adalah termasuk ya makna daripada secara bahasa itu adalah al-qasdu tadi. Ya, al-qasdu. Ya. Ini niat. Kemudian dari susunan bahasanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Dalam bahasa Arab ya nanti kita belajar bahwasanya kata innama itu memberikan makna hasr atau keterbatasan. Ya, jadi terbatas hasr. Jadi kalau misalkan dikatakan innamal a'malu binniyat, ya artinya amal itu tergantung niat hanya dengan niat, tidak dengan yang lain. Amal itu butuh butuh niat. Jadi hanya dengan niat tidak bisa diganti dengan yang lain. Jadi kalau amal itu tidak ada niatnya maka dia batal. Seperti itu. Ya, tidak dapat pahala. Ya, inilah makna innama. Jadi itu memberi makna hasr keterbatasan. Misalkan dikatakan Zaidun qaimun, ya. Zaidun qaimun, Z berdiri. Ini maknanya ya Z ini berdiri tapi dia tidak hanya berdiri, masih memungkinkan hal yang lain. Tapi kalau dikatakan innama Zaidun qaim, Z ini hanya berdiri. Jadi apa? Pembatasan. Jadi dia tidak melakukan kecuali hanyalah berdiri. Itu kalau diberi inama. Sama halnya dengan niat ini, amal ini itu hanya dengan niat. Nah, ini adalah tentang niat tadi. Ya. Kemudian ya apa namanya sebelum kita bahas lebih rinci lagi kita apa namanya preteli secara umum dulu dari hadis ini secara umum. Dan kalimat berikutnya wa man kanat ya fa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang dia hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya dia dapat pahala. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Dan hijrah di sini, ikhwan fiddin, akhwatullah rahimakumullah. Hijrah di sini adalah apa namanya ala sabilil misal, ya minal ibadat. Ya. Jadi penyebutan hijrah di sini ini adalah permisalan saja, permisalan dari ibadah. Karena hijrah itu termasuk apa? Termasuk ibadah.
Jadi barang siapa yang dia beribadahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itu yang dia dapatkan. Kemudian hadis berikutnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang dia hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia peroleh atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai yang dia tuju. Maka hijrahnya sesuai yang dia tuju. Nah, di sini ada keunikan ya ketika menyebutkan tentang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka yang didapatkan adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika menyebutkan tentang hijrah yang ditujukan kepada dunia atau wanita, maka di situ jawabannya adalah fahijratuhu ila ma hajra ilaih. Tidak disebutkan apa namanya ila dunia yang diinginkan atau wanita yang ingin dinikahi, tapi diberi apa namanya Nabi mengatakan ila ma hajra ilaih. Dia akan mendapatkan sesuai yang dia tuju. Ini fungsinya apa? Dalam kaidah faidah balanggoh, dalam sisi balanggoh ini beri makna bahwasanya ya untuk menghinakan dari apa yang dia tuju itu, yaitu karena dunia dan wanita. Jadi tidak disebutkan secara dohir berarti dia mendapatkan wanita atau dunia, tapi disebutkan dengan kalimat ya fahijratuhu ila ma hajra ilaih. Maka hijrahnya sesuai yang dia tuju ini sebagai bentuk tahkir ya. Tahkir atau perendahan terhadap apa yang dia tuju itu ya, yakni wanita ataupun dunia tadi. Nah, sehingga tidak dikatakan ya ila dunya yusibuha o imratin yankihuha. Tapi ini untuk apa tadi ya tahkiron ya untuk eh, perendahan ya dari apa yang dia tuju itu. Nah, baik. Ya ini secara umum ya hadis ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke atas ya tentang hadis niat ini. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab itu nanti ketemu adanya mubtada khobar ya mubtada khobar ya. Dan pada susunan hadis ini innamal a'malu binniyat itu ya mubtada khobar susunannya ya. Innamal a'malu binniyat mubtada wa khobar ya. Al a'mal itu mubtadanya, wa niyat itu khobarnya. Demikian juga dengan yang berikutnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini juga mubtada khobar, tetapi khobarnya apa namanya? Kudimal khobar, ya khobarnya itu didahulukan atas mubtada. Sehingga di sini apa namanya? Eh, wa innama likulli imri'in ma nawa. Manawa itu adalah mutaakhir, ya mutaakhir, ya. Jadi mubtada muakhir, ya. Baik, yaitu sedikit tentang susunan lafadznya. Kemudian kita masuk pada makna daripada hadis ini, ya. Al-a'mal, al-a'malu biniyat. Nah, di sini ada al-a'mal ya. Al-a'mal biniyat. Apa itu a'mal? Al-a'mal itu adalah jamu amal. Kalau tadi aniyat itu jam'u niyah. Kalau al-a'mal jam'u amalin. Jamak dari amal. Amalun jamaknya apa? A'malun. Ya. Dan amal atau amal-amalan itu menyangkut adalah a'malul qulub, wa a'malun nutqi, wa a'malul jawarih. Amal-amal itu mencakup amalan hati, ya, amalan hati, kemudian amalan lisan, kemudian amalan anggota badan, ya, amalan anggota badan, ya. Atau ada yang menyebutkan bahwasanya amal itu mencakup amalan badan, kemudian amalan lisan dan juga pikiran. Ya. Jadi pikiran ini termasuk amal, ya, termasuk amal. Ya, ya amal al-amal al-qalbiyah itu apa? Amal hati itu apa? Amal hati itu seperti misalkan at-tawakkul Allah. Ya, itu amalan hati. Ya. Jadi tadi kita bicara apa? Al-a'malu biniyat. Kita sedang ngomongin al-a'mal, amal, ya. Amal. Amal itu ada tiga tadi. Ada amalan hati, ada amalan
lisan, ada amalan anggota badan. Nah, amalan hati itu apa saja? Amalan hati itu adalah tawakal, misalkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Wal inabah, ya ini adalah sifat kembali kepada Allah Ta'ala untuk berbuat taat, al inabah. Kemudian al khosyah, rasa takut ya, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Al khosyah itu rasa takut yang mendalam yang disebabkan karena ma'rifatullah, karena mengenal Allah Ta'ala, ya, karena ilmu. Inilah al khosyah, ini termasuk amalan amalan hati, ya, termasuk amalan hati, ya. Atau yang semisal ini amalan hati, al amal, ya, al qalbiyah. Kemudian ada al amal an nutqiyah, ya. Al amal an nutqiyah, amalan lisan, yaitu setiap yang kemudian diucapkan oleh lisan. Setiap yang diucapkan oleh lisan, itulah amalan lisan. Ya, termasuk apa amalan lisan? Ya, berzikir, ya, baca tasbih, baca Al-Quran, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga amalan lisan. Dan semua itu, setiap amalan yang dilakukan oleh hati maupun lisan, itu bagian dari keimanan. Atau masuk daripada cabang-cabang keimanan. Ya. Kemudian juga kita lanjutkan dulu, amalan al-jawarih. Ya. Al-amal al-jawarih. Ini adalah amalan anggota badan. Ya, berhubungan dengan tubuh kita. Yang kita lakukan dengan menggunakan kedua tangan kita, ataupun dengan kedua kaki kita ataupun yang lain. Ya, ibadah-ibadah yang kaitannya dengan anggota badan. Jadi ada tiga ini amalan. Dan inilah hakikatnya ikhwani fiddin, akhwat billah, rahimakumullah. Ya, intinya kita itu punya tiga alat untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, kita punya tiga alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisan kita, kemudian hati kita dan anggota badan kita ini. Ini kita ya gunakan untuk beramal. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya ketiga ya alat yang kita pakai untuk beramal ini di dalamnya ya banyak amal-amal yang diperintahkan oleh syariat Islam. Jadi amal-amal yang diperintahkan dalam syariat Islam itu tidak lepas dari ketiga hal ini. Kita kerjakan dengan lisan kita kerjakan dengan anggota badan kita kerjakan dengan hati. Dan semakin kita banyak mengerjakan amal-amal soleh yang dikerjakan oleh lisan kita, oleh anggota badan kita, oleh hati kita, semakin sering, semakin kita beramal dengan ketiga-tiganya ini, maka iman kita semakin terjaga dan bahkan akan meningkat. Sehingga kalau kita pengen menjaga iman kita, maka gunakan ketiga alat ya beramal ini, yaitu untuk memperbanyak amalan, perbanyak amalan lisan, ya dengan dzikir, dengan berkata yang baik, ya dengan memberikan nasihat kepada saudara kita, ya dan seterusnya, berdakwah, ya. Ini untuk menjaga iman kita dengan lisan atau dengan anggota badan kita. Jadi kita langkahkan kaki kita ke masjid, ya berjalan ke masjid, berjalan untuk kemudian kita mencari nafkah, berjalan untuk kemudian kita menghadiri kajian, majelis ilmu dan lain sebagainya. Ini kita niatkan lillahi ta'ala, maka itu menjadi ibadah yang luar biasa sebagai bentuk menjaga iman. Demikian juga dengan amalan hati. Ya, ini semua adalah dalam rangka kita menjaga iman dan menambah iman kita. Ini tentang tadi amalan, ya itu ada tiga intinya. Ya, dan semua ini butuh niat. Ya, semua ini butuh niat. Dari ketiga alat kita beramal itu banyak amal yang dibutuhkan yang akan dilakukan oleh ketiga alat kita ini. Lisan, hati, anggota badan. Ini memiliki banyak sekali amalan dan semua amalan itu yang merupakan cabang-cabang keimanan itu semuanya membutuhkan niat jikalau ingin ibadahnya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Yaitu niat yang ikhlas. Lillahi Ta'ala. Semua dikerjakan niat dengan niat. Ya. Jadi apa di sini kita berbicara tentang hadis niat. Maka semoga ya kita selalu waspada, selalu sadar untuk menjaga niat kita. Setiap kali kita beramal, setiap kali kita berkata, beramal, maka ini jangan lupa kita hadirkan niat.
Niatnya adalah untuk Allah Ta'ala. Tadi kita katakan bahwasanya secara ya syar'i niat itu apa? Niat itu secara syar'inya apa? Ya, al-azmu ya. Al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala. Ya, wa mahaluha al-qalbu. Jadi niat itu secara syar'i adalah al-azmu tekad ya untuk mengerjakan ibadah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan niat itu di mana? Di hati. Ya tidak ada katanya dengan anggota badan. Nah, ini tentang niat. Ya, inamal a'malu biniat. Ya, niat tadi apa? Ya tujuan. Ya, tujuan yang disertai dengan perbuatan. Jadi setiap kali kita berbuat beramal ini harus ada niatnya. Ya. Tadi kita katakan bahwasan termasuk amalan itu adalah pikiran ya, pikiran. Ya, sebagian menyebutkan ya termasuk amal itu pikiran ya. Jadi misalkan orang-orang zaman dulu orang-orang kafir yang memusuhi Nabi itu tentunya ada eh, otaknya kan itu, ada otaknya dari orang kafir. Misalkan Al-Walid bin Mughirah itu termasuk adalah ya orang yang pinter ya, orang yang cerdas sehingga terkadang ya Al-Walid bin Mughirah ini apa memiliki rencana-rencana yang bagus ya untuk kemudian memusuhi Nabi. Dan ini termasuk amalan secara pikiran. Maka itu juga termasuk ada dampaknya, ada akibatnya. Ya. Dan termasuk dalam masalah pencatatan amal, ya malaikat itu tidak hanya mencatat ucapan atau perbuatan kita, bahkan juga mencatat niat. Ya. Jadi malaikat itu juga mencatat niat. Bisa kita lihat dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang dia berniat untuk mengerjakan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya. Kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Dia sudah niat mengerjakan kebaikan, tetapi tidak mengamalkan karena suatu hal, ya karena ada udur dan lain sebagainya. Maka ternyata apa? Allah akan mencatat baginya di sisinya indahu. Allah akan mencatat baginya di sisinya hasanatan kamilatan dengan kebaikan yang sempurna. Ya ini hanya modal niat. Allah mencatat niat tersebut. Nah, dan Allah mencatat itu lewat malaikat. Nah, itu secara umum seperti itu. Ya, jadi ini tentang tadi kembali pada al-a'mal innamal a'malu biniyat. Ya, amal ini adalah jamak dari amal menyangkut amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Kemudian poin pentingnya ya bahwasanya marilah kita gunakan ya apa namanya lisan kita untuk beramal ya. Banyakin beramal dengan lisan dengan zikir ya, berkata yang baik. Anggota badan juga demikian, hati juga demikian. Jaga hati kita untuk tetap apa? Ya, baik untuk tetap kita kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala. Tawakal, khosyah, ya seperti itu. Ini cara kita tadi menjaga iman. Ya. Menjaga iman dengan memperbanyak amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Ya. Baik. Kemudian lafaz berikutnya Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in manawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Ya. Ini apa kaitannya dengan yang sebelumnya? Lafaz sebelumnya dengan lafaz ini apakah sama atau tidak? Kalau sama berarti maknanya taukid. Kalau tidak sama berarti taksis itu. Ya. Dan ini secara ringkas saja, apakah ini taksis atau taukid? Kalau taukid itu berarti penekanan, artinya pengulangan, ya, diulangi. Sehingga ditekankan lagi, diulangi agar lebih paham. Itu taukid. Tapi kalau taksis berarti artinya lafaz kedua tidak sama dengan lafaz yang pertama. Dan ini ya termasuk yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah at-taksis, ya, adalah termasuk taksis. Artinya apa? Artinya lafaz yang kedua tidak sama dengan lafaz yang pertama. Jadi kalau lafaz yang pertama innamal a'malu binniyat itu berkaitan dengan amal, ya, dengan amal. Jadi amal itu butuh niat, harus dengan niat. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan ya apa namanya?
melakukan amal itu untuk siapa? Ya, jadi lebih terkait tujuan. Tujuan daripada mengamalkan amalan itu untuk siapa? Jadi kita ini beramal itu untuk Allah Ta'ala atau untuk dunia. Itu yang kedua. Jadi beda penekanannya. Kalau yang pertama itu lebih kepada amal itu butuh niat. Yang kedua terkait amal itu ditujukan untuk siapa? Untuk Allah atau untuk dunia. Nah, jadi ini lebih taksis. Sehingga ada sebuah kaidah kalau bertentangan, para ulama bertentangan antara taksis dan taukid, maka kita kembali kepada taksis. Karena kalau kita putuskan sebagai taukid, maka kita harus bisa menjawab untuk apa kemudian diulangi lagi. Ya, harus tahu alasannya. Kenapa diulangi lagi? Harus ada alasannya. Kalau nggak tahu, sudah kita kembalikan pada taksis. Artinya memang yang kedua itu berbeda. Berbeda dengan yang pertama. Ini secara lafadz innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi ada perbedaan makna ya. Lafaz pertama innamal a'malu binniyat. Itu maknanya adalah amal itu butuh niat. Jadi fokusnya pada amal ya atau apa namanya? Amal itu butuh niat. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini berkaitan dengan amal itu dikerjakan ditujukan kepada siapa. Nah, kemudian masih tentang niat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, masih tentang niat. Bisa kita lihat di fawaid ya. Kita masih bahas niat. Bisa kita lihat di fawaid mustanbatah minal hadis ala awal. Ya. Fawaidu mustanbatatun minal hadis al awal. Jadi fawaid itu adalah faedah-faedah ya. Mustanbatoh ya. Mustanbatoh itu adalah ya artinya kesimpulan atau sesuatu yang diambil. Jadi kalau faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis pertama, lihat yang pertama itu al hadisu dalilun ala istiratiniyah fi jami'il a'mal. Ya. Tadi kita sudah bahas ya. Al hadis ini dalil menunjukkan ya ala istiratiniyah, menunjukkan bahwasanya semua amal itu disyaratkan harus dengan niat. Ya. Istiratun niyah fi jamil amal. Istiratun niyah ya. Ya, istiratun niyah itu dipersyaratkan niat ya pada seluruh amalan, fi jamil amal. Ya. Artinya apa? Seluruh amal yang kita kerjakan itu syaratnya harus ada niat. Makanya tadi inamal amalu biniat. Ini kesimpulannya di sini sudah dituliskan. Ya, pada fawaid yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita lihat yang kedua al hadis dalilun ala asari tafawutin niyati fi amalin nas. Hadis ini yang kedua menunjukkan bahwasanya ya ala asari tafawutin niyah fi amalin nas. Ya, hadis ini menunjukkan dampak, asar itu dampak, tafawut itu berbeda-beda. Ya, berarti gimana? Hadis ini menunjukkan dalil alam menunjukkan dampak perbedaan niat fi amalin nas pada amalan-amalan manusia. Jadi menunjukkan akan dampak bedanya niat ya itu pada amalan manusia. Jadi orang yang beramal sama-sama beramal, ada dua orang sama-sama beramal, tetapi niat dua orang ini berbeda, maka yang didapatkan juga berbeda. Ini asar ya. Asar atau dampak perbedaan niat itu pada amal manusia. Nah, nah di sini kita bahas dulu yang kedua tentang apa? Tentang eh, efek daripada niat atau asar. Ya. Sehingga kalau lebih luas bisa kita katakan tentang niat ini punya fungsi, punya maksud. Dan maksud daripada niat itu diantaranya adalah tamyizul adat minal ibadat. Tamyizul adat minal ibadat. Ini yang pertama. Kemudian juga
tamyizul ibadat ba'duha min ba'din. Niat itu yang pertama adalah untuk membedakan antara adat dan ibadah. Ini fungsi niat. Ya, sehingga tadi dalam faedah ini disebutkan bahwasanya niat yang berbeda itu pengaruh pada amal manusia. Ya karena niat itu untuk membedakan antara adat dan ibadah. Ini yang pertama kita tulis, niat membedakan antara adat dan ibadah yang pertama. Itu fungsi niat yang pertama. Sudah kita fokus yang pertama, tulis dulu niat membedakan antara adat dan ibadah. Bagaimana contohnya? Bagaimana kok niat itu membedakan antara adat dan ibadah? Ya, misalkan ada seorang laki-laki makan makanan, tetapi dia makan itu karena syahwat saja, karena pengen makan, lapar, kemudian merasa itu enak, kemudian dia makan. Ini yang pertama. Dan laki-laki yang lain, kemudian yang lain, yang satunya, dia ini makan suatu makanan karena mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi dia ini makan karena netapi perintah, karena mengerjakan perintah Allah Ta'ala, yaitu ketika Allah mengatakan wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Jadi laki-laki yang kedua, dia makan itu karena diperintah oleh Allah Ta'ala untuk makan dan minum. Ya. Maka yang kedua ini ibadah. Makannya orang yang kedua ini ibadah. Sementara makannya orang yang pertama adalah adat. Maka bisa kita tengok pada diri kita masing-masing, selama ini kita makannya adalah adat atau karena ibadah. Nah inilah membedakan. Ya niat membedakan ini. Maka sekarang kita mulai hati-hati dengan niat. Kita coba setiap makan karena tapi perintah, dan ini sulit ya. Artinya sulit itu kita kadang apa? Lengah, kita nguflah, ya kita tuh lalai, nggak sadar. Kita tuh seringnya nguflah, dilalaikan oleh setan. Sehingga kita kalau sudah ada makanan di depan kita, udah nggak mikir niat ini perintah. Yang penting kita makan, kan itu. Kita lapar, udah makan. Kalau seperti itu berarti masih pada syahwat, kalau tidak ada niat. Tapi kalau kita niat bismillah, ya ini makan karena diperintahkan oleh Ta'ala, kemudian niatnya untuk ibadah, agar kemudian tulang punggung kita bisa tegak, bisa sholat, bisa ibadah, bisa berjalan ke masjid, bisa belajar ilmu agama. Kalau kita niatkan seperti itu, semakin banyak niat kita dari kebaikan-kebaikan yang kita hadirkan, maka semakin bagus. Itulah maknanya niat bisa membedakan, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Kemudian contohnya lagi, mungkin kita sampai jam 7.50 ya untuk materi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, jam 8 selesai. Ya. Tapi misal yang kedua biar lebih gamblang lagi, tentang niat itu membedakan antara adat dan ibadah. Misal lagi, seorang laki-laki yang dia mandi karena ingin supaya seger ya. Dalam rangka biar seger, biar fresh. Mandi yang pertama. Ya mandi biasa, mandi biar seger. Yang kedua, laki-laki yang dia mandi minal janabah. Dia mandi karena sedang junub ya. Maka yang pertama itu adat, yang kedua ibadah. Ya, kenapa? Karena yang pertama dia mandi ini hanya untuk supaya seger, supaya dingin, fresh, maka dia tidak dapat pahala ya. Tetapi yang kedua ya, kecuali kalau kemudian yang pertama tadi dia niat ya, dia niat misalkan untuk ya untuk kebaikan ya. Intinya kalau tanpa niat ini tidak dapat pahala. Yang kedua ini dia niat. Niatnya adalah apa? Niatnya adalah supaya dia suci. Maka ini ibadah. Ini contoh mandi ya. Mandi itu tergantung niatnya. Kalau dia niatnya cuma mandi biasa, biar seger ya sudah, itu adat ya itu. Tapi kalau yang kedua dia mandinya niat menghilangkan junub ya, karena habis ada hadas besar, ya maka dia dapat pahala. Sama halnya orang yang dia habis junub, kemudian dia mandi tapi nggak niat, maka dia tidak sah sholatnya karena nggak ada niat untuk menghilangkan hadas besar. Seperti itu. Inilah kedudukan niat luar biasa. Ya, bahkan sampai dikatakan ya seorang alul ilmi
ibadatu ahlil ghaflah adat. Ibadahnya orang yang ghaflah itu adat. Wa adatu ahlil yaqdah ibadat. Sementara adatnya orang-orang yang yaqdah, orang yang sadar, orang yang tidak lalai itu ibadah. Artinya untuk memiliki karakter yaqdah, sadar, ini susah, ya sulit, butuh konsentrasi, butuh ahli, butuh kita ini apa? Kuat imannya, butuh zikir, butuh sadar betul. Sehingga kalau orang ini ya sadar setiap kebiasaannya bisa jadi ibadah, makannya jadi ibadah, ya mandi jadi ibadah, semua jadi ibadah karena disertai dengan niat yang baik. Tapi orang yang guflah ibadahnya jadi adat kebiasaan saja, hanya rutinitas. Karena apa? Kurang kuatnya niat. Maka di sini pentingnya niat kita perkuat, ya, perkuat niat kita ini. Ya, perkuat niat dan kita sadar akan niat. Ya. Kemudian ikhwan fillah, ikhwan akhwat fillah, ya. Niat ini juga selain membedakan antara adat dan ibadah, niat juga membedakan ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi niat ini membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itulah niat. Itu fungsi daripada niat. Ya, misalkan orang yang sholat 2 rakaat, sama-sama sholat 2 rakaat. Yang satu niatnya sholat tatawu atau sholat sunnah misalkan. Yang kedua sholat 2 rakaat mengerjakan sholat wajib, sholat subuh, sholat fajar. Ya, maka keduanya berbeda disebabkan karena niat. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama sholat, mungkin bacanya juga sama, tetapi beda niat, maka nilainya juga berbeda. Yang satu menjadi ibadah wajib, yang satu menjadi ibadah sunnah. Nah, ini adalah maksud daripada niat itu membedakan antara ibadah-ibadah, antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Membedakan antara yang nafilah, ya, yang sunnah dan yang wajib. Atau niat itu tadi membedakan antara adat dan ibadah. Ya, kemudian juga termasuk di dalamnya niat itu membedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas. Ya, itu di niat. Misalkan orang yang sholat, ya tujuannya untuk Allah atau untuk manusia, untuk riya kepada manusia. Ini juga niat. Maka ini juga kita hati-hati. Ya, ini letaknya di niat. Ya, kalau riya berarti dia niatnya agar mendapat sanjungan dari manusia. Talabul tsana minan nas, ini riya, ingin disanjung manusia, ingin dipuji. Kalau dia niatnya seperti itu maka dia riya. Tapi kalau dia niatnya lillahi ta'ala, maka itu juga sebab niatnya. Jadi beda, sama-sama kerjanya sama, waktunya sama, mungkin yang dikerjakan plek, yang diucapkan sama, yang dilakukan sama, tapi beda niat, beda hasil. Ini luar biasanya niat. Maka kita harus hati-hati dengan niat. Bahkan ya apa namanya hadis ini diletakkan hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari kan itu. Nah, ya ini tentang niat ya, masih ada sekitar 2 menit ya, kita lanjutkan coba. Yang ketiga kita bisa lihat ya. Yang ketiga, faedah yang ketiga ya. Al hadis dalilun ala fadlil hijrah ilallahi wa rasulih. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang keutamaan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hawaid. Apa itu hijrah? Hijrah itu bisa kita lihat dalam kotak itu, dalam kotak al-hijratu yal intiqal min biladil kufar ila biladil muslimin khaufal fitnah. Hijrah di sini maksudnya adalah al-intiqal, perpindahan dari negeri kafir min biladil kufar ila biladil muslimin. Dari negeri kafir menuju negeri muslim. Khaufal fitnah, karena takut terhadap fitnah, fitnah agama. Khawatir agamanya terkena fitnah. Nanti dia tidak bisa mengerjakan agamanya pada negeri tersebut sehingga dia harus hijrah. Kalau dia tidak bisa mengerjakan agama dalam suatu negeri maka dia hijrah. Nah, hijrah ini adalah perpindahan tadi. Ya. Ini adalah tentang hijrah. Ya. Ya. Dan hijrah di sini juga ikhwan fillah, apa namanya, hijrah di sini itu maknanya bisa tadi hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain, atau hijrah dari
kemaksiatan menuju ketaatan. Karena hakikat hijrah Nabi juga sama. Ya, para sahabat hijrah dengan Nabi itu juga dalam rangka apa? Supaya tetap bisa mengerjakan ketaatan. Ya, al-muhajir man hajra ila mana Allahu anhu. Kata Nabi di antaranya adalah al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah ya dengan meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Jadi menuju kepada kebaikan. Termasuk hijrah dengan Nabi pada zaman sekarang kita sudah tidak bisa hijrah karena Nabi sudah wafat. Tapi kita bisa hijrah ya untuk kemudian menghidupkan sunnahnya. Ya, hijrah kepada sunnah Nabi. Ya, ini setelah beliau wafat. Adapun ya sebelum wafat nah, kita bisa hijrah dengan Nabi pindah tempat. Tapi setelah beliau wafat ya kita hijrahnya dengan apa? Dengan mengikuti syariatnya Rasulullah. Ya, ya. Kalau hijrah kepada Allah itu fi kulli waqtin wahin. Kalau kita hijrah menuju Allah Ta'ala itu waktunya kapanpun. Jadi kita dari apa kurang taat menjadi sangat taat, jadi lebih taat. Dari maksiat menuju taat kepada Allah Ta'ala ini juga termasuk mana hijrah. Ya mungkin bisa sampai di sini dulu. Ya, barangkali ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan pada ya pertemuan yang akan datang insya Allah. Masih melanjutkan hadis yang pertama ini. Karena memang hadis yang pertama ini lumayan penting untuk kemudian menjadi pondasi kita dalam hidup. Karena ini niat. Mungkin akan kita ulang sekali lagi ya terkait hadis niat ini untuk lebih kuat lagi dan kita amalkan. Karena yang paling penting adalah kita mengamalkan. Satu hadis ini kita amalkan ya, kemudian kita istiqomah ini luar biasa. Hadis ini sangat penting dalam Islam. Ya, termasuk hal yang sangat penting dalam Islam. Poros Islam termasuk hadis yang dikatakan sebagai poros Islam. Ya, mencakup banyak kebaikan hadis niat ini. Demikian ya, barangkali ada pertanyaan ya bisa ditanyakan sebelum saya tutup nanti jam 8. Ya, tafadhol. Ada pertanyaan? Afwan Ustadz, Anda mau bertanya tapi boleh langsung atau harus lewat inbox? Tadi Anda menanyakan begitu. Langsung aja nggak apa-apa. Kayak kemarin Iya. langsung, ya, boleh. Assalamualaikum Ustadz, Ana Sehnas dari Waalaikumsalam Kota warahmatullahi Tasikmalaya. wabarakatuh. Ingin bertanya tentang tadi innama a'malu binniyat. Apakah semisal begini Ustadz, kita menghadiri suatu acara yang mana di sana ada unsur kebid'ahan, tapi tentunya di acara itu ada manfaatnya juga yang bisa kita ambil. Lalu kita niatkan, kita ingin mengambil faidah yang ada manfaatnya itu. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Apakah sama seperti itu juga dibolehkan niat untuk mengambil kebaikan, padahal di sana juga ada mudarat gitu. Begitu Ya. Ustadz. Syukran. Ya, syukron atas pertanyaannya. Ya, adapun ketika kita menghadiri suatu majelis yang di situ kita tahu ada bid'ah atau mungkin memang kita tahu itu acara bid'ah, sekalipun kita nggak mengingkari, pasti di situ ada hal-hal yang ya mungkin bisa diambil manfaat. Tapi kalau secara umum itu adalah acara bid'ah, maka kita menghindar, kita tidak hadir di acara tersebut. Ya, karena apa? Karena khawatirnya di situ ada fitnah. Ya, kita terkena fitnah sekalipun kita niatnya baik. Jadi maksudnya niat di sini adalah bukan kemudian dari sesuatu yang dilarang gara-gara niat jadi boleh, bukan seperti itu. Tapi maksudnya dari amal-amal yang memang secara asal itu diperintahkan ya atau dibolehkan mubah itu bisa kemudian menjadi suatu pahala karena niat kita atau bahkan bisa menjadi dosa juga karena niat kita. Perkara yang mubah tapi kalau dia bahkan yang diperintahkan kalau niatnya salah jadi dosa. Sholat diperintahkan niatnya keliru ya dosa kan itu. Nah, jadi kalau masalah apa namanya menghadiri acara-acara yang di situ ada larangan dari syariat Islam maka kita tidak hadir bukan kemudian menjadi boleh gara-gara kita niatnya baik sebagaimana orang yang dia apa namanya
dia mencuri, niatnya cari untuk memberikan nafkah, makanya tidak dibenarkan sama sekali. Nah, demikian kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barangkali sudah jelas ya, insyaallah ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Masih ada 5 menit. Izin bertanya Ustadz, Ya, kalau misalnya kita niat, cukup dicukupkan saja mengharap ridhonya Allah atau boleh meminta tujuannya untuk kebaikan dunia, misal kayak sedekah, kita berharap diberikan umur yang panjang dalam ketaatan dan kebaikan, seperti itu Ustadz. ya. Untuk niat, ya jadi memang niat tadi. Niat itu bisa membedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas. Kemudian juga memang itu terkait masalah tujuan. Ya, termasuk niat itu ya bisa untuk dunia atau untuk riya. Kalau orang niatnya riya itu sama sekali tidak bisa. Itu akan hapus. Jadi orang kok ibadah atau amal soleh apapun, dia niatnya riya, ingin dipuji manusia, maka itu amalannya gugur. Itu kalau riya. Tapi kalau orang dia beramal soleh, niatnya untuk dunia, misalkan dia sedekah tadi untuk kemudian supaya dapat kebaikan dunia, ya, supaya dapat rezeki tambahan, niatnya untuk dunia intinya, untuk dunia. Kalau selama niatnya untuk akhirat lebih dominan, maka tidak masalah. Boleh. Selama Pak, niatnya untuk Allah itu dominan, maka itu dibolehkan. Ya, dia tetap dapat pahala sesuai yang dia niatkan. Ya. Tetapi kalau kebalikannya, dia lebih dominan niat dunianya, maka itu termasuk ada sebagian ulama mengatakan asyirkul asghar. Itu termasuk syirik kecil kalau dia niatnya lebih banyak pada dunia. Semester lanjut hilang. Nah, itu semoga bisa memberikan pencerahan. Jadi kalau niatnya untuk dunia ini lebih sedikit, ya, tidak dominan, maka tidak masalah. Yang penting yang dominan lillahi ta'ala, ridho ta'ala itu yang paling dominan. Kemudian ada niat sedikit ya untuk dapat keuntungan dunia, maka tidak masalah. Seperti itu. Seperti misalkan orang yang hijrah, orang yang perang di situ untuk melawan orang kafir, tapi juga ada sedikit niat agar dapat ghanimah, maka itu tidak masalah. Yang penting dominannya apa? Untuk lillahi ta'ala. Ya kata. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain soal? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari kota Jember. Ini mau tanya Ustadz. Ya. Kalau ibadah seperti mengaji Al-Quran, baca Al-Quran, atau sholat sunnah, atau amal-amal yang lain, diniatkan untuk mengharap kepada Allah mendapatkan dunia. Apakah itu termasuk niat yang baik itu Ustadz? Ya, sekian Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya seperti tadi yang saya jawab terkait orang yang dia ibadah niatnya untuk dunia. Ya selama dia ibadahnya niatnya itu ya tidak dominan untuk dunia, tapi dominannya untuk akhirat, itu tidak masalah. Dia tetap dapat pahala. Tapi yang terbaik ibadah-ibadah kita kerjakan itu lillahi ta'ala murni, itu lebih baik, itu yang terbaik. Itu yang paling utama. Jadi setiap ibadah sudah tidak ada sedikit pun niat untuk dunia, itu yang terbaik. Sekalipun nanti kita dapat dunia, itu. Maka itu tidak akan merusak niat kita. Misalkan seorang dai dia misalkan berdakwah lillahi ta'ala, murni niat lillahi ta'ala. Tanpa sekali nggak ada mengharapkan dunia. Tetapi setelah dia berdakwah dapat amplop misalkan, maka amplop itu tidak sama sekali mempengaruhi niatnya dan itu. Jadi tidak merusak niatnya. Tetap dia pahalanya utuh karena dia niatnya ikhlas. Karena ini masalah niat, masalah hati, bukan masalah apa yang dohir, masalah niat. Itu yang terbaik. Tapi kalau tadi ada sedikit niat ya untuk dunia, selama tidak dominan, maka tidak masalah. Ya, ini sebagaimana penjelasan para ulama seperti itu. Tapi yang penting apa? Yang penting dominannya untuk akhirat seperti itu. Maka itu tidak masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak nggih? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustadz Afwan. Jika kita melakukan sesuatu agar dicontoh orang lain,
niat kita untuk dicontoh orang lain Ustadz, tapi niat kita untuk Allah juga gitu. Gimana kayak dakwah bilhal gitu. Nah, ya syukron. Ya, Jadi, ya adapun apa namanya orang yang dia melakukan suatu amalan niatan untuk berikan teladan, maka ini memang secara spontan mirip riya, tapi bukan riya. Ya, itu mirip riya. Itu termasuk amalan yang biasanya dianggap riya padahal bukan riya. Jadi ada suatu pembahasan sesuatu amal yang terkadang dianggap riya padahal itu bukan riya. Contohnya seperti tadi. Dia beramal niatnya untuk memberikan teladan contoh, tapi dia bukan untuk mencari pujian. Karena hakikat riya itu ingin dipuji, niatnya ingin dipuji agar diwahkan. Ya, seperti itu. Maka kalau seperti itu tidak apa-apa. Semoga dapat pahala dan betul-betul bisa menjaganya dengan baik. Ya demikian dari saya cukupkan sudah jam 8 tepat, barangkali Bapak Ibu sekalian mau ada acara, maka mohon maaf atas segala kekurangan ya dan semoga kita semua mendapatkan taufik hidayahnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah Jazakumullah khairan, khair. Ustaz. Jazakallah khairan. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.